Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil al-azizil ghaffar ومكور الليل على النهار وتبصرة لذوي القلوب والأبصار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على النور الأنوار وسر الأسرار والدرية الأبيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإثماره. فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, alhamdulillah berkat qudrat iradah serta inayah Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah salat Jumat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan salat Jumat ini dan salat Jumat yang telah kita lalui ada dalam makbul atau penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kemudian bakti wasiat khusus untuk diri pribadi, bakti umumnya untuk kita semua. Ayo sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan takwalah kita dapat meraih keselamatan dan hanya dengan takwalah kita dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita sadari bahwasanya segala sesuatu yang terjadi kepada kita, entah itu kebahagiaan, entah itu kesenangan, entah itu kepedihan, entah itu kesedihan, semuanya tidak terlepas dari qudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jemaah rahimakumullah, pernahkah di antara kita semua merasakan rasa sakit yang amat luar biasa? Rasa sakit yang ditimbulkan oleh fitnahan daripada saudara kita. Manusia memfitnah kita, mencaci maki kita, menghina kita ataupun menghina istri kita atau anak kita, sampai mereka menjauhi kita, tetangga kita menjauhi kita, bahkan saudara kita sendiri pun menjauhi kita. Para hadirin rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya itu adalah istihas dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dinamakan dengan istihas? Istihas itu ialah dikucilkan oleh manusia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berbuat seperti itu? Allah Subhanahu wa taala berbuat seperti itu ingin menunjukkan rasa sayangnya Allah kepada kita. Allah rindu kepada kita. Allah rindu kepada sujud kita. Allah rindu kepada tangisan kita memohon kepada Allah. Allah rindu dengan permohonan kita, dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan dengan cara itu, harus dengan cara apa Allah menegur kita agar kita ingat kepada Allah? Para hadirin rahimakumullah, dalam riwayat ketika si Dewala dicaci maki oleh si Cepot, si Dewala dihina oleh si Cepot. Kemudian si Dewala balik marah kepada si Cepot. Itu kesalahan yang amat luar biasa. Kenapa salah? Karena sejatinya yang menggerakkan si Cepot itu ialah sang dalang. Begitupun dengan kehidupan kita, ketika ada orang yang mencaci maki kita, menghina kita, menggibah kita, membenci kita,
ketahuilah kita seharusnya bukan mencaci maki balik atau bahkan benci balik kepada orang yang membenci kita, tapi ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat dia mencaci maki kita itu adalah Allah. Maka tidak ada yang bisa diunggulkan daripada kita kecuali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu tidak terlepas daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, bahkan mengharuskan untuk kita ketika kita memulai segala sesuatu utamanya yang baik, dianjurkan untuk memulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ketika mau minum kita bismillah, ketika mau makan kita dianjurkan untuk membaca bismillah, karena hakikatnya makna bismillah itu ialah bikana makana wa biyakur mayakun. Bismillah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang menyegarkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita minum kita mengucapkan bismillah. Ketika kita mau makan kita mengucapkan bismillah, karena biar kita ingat, biar kita sadar bahwasanya yang mengenyangkan, yang membuat segar itu bukan makanan, yang membuat segar itu bukan minuman, tetapi yang membuat kenyang dan membuat segar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim dilanjutkan dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Apa arti Alhamdulillahirabbil alamin? Alhamdulillah ialah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Entah itu qadimun li qadimin, qadimun li hadisin, qadimun li hadisin, hadisun li hadisin. Pujian Allah kepada Allahnya, pujian Allah kepada makhluk, pujian makhluk kepada Allah, pujian makhluk kepada makhluknya. Itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dikatakan oleh orang lain dermawan, ketika kita dikatakan oleh orang lain baik, itu kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersisa dalam diri kita kecuali la haula wala quwwata illa billah. Kita berserah diri kepada Allah dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pertanyaan, Ustaz, kenapa saya selalu bermohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi doa saya tidak Allah ijabah, tidak Allah kabulkan? Para hadirin jamaah rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya ijabah doa Allah Subhanahu wa taala itu menurut para ulama dibagi menjadi 4. Yang pertama, ijabah Allah Subhanahu wa taala ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung Allah turunkan apa yang kita inginkan. Itu yang kita harapkan. Kemudian yang kedua, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tunggu sampai kita sanggup, sampai kita pantas untuk mendapatkan pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah pending dulu jawaban doa kita. Kenapa Allah pending? Bukan Allah tidak sayang kepada kita, justru Allah sayang kepada kita. Contohnya ketika kita punya anak kecil, anak itu nangis, mohon-mohon minta pisau kepada kita. Apakah kita akan berikan? Tidak kita berikan. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya kalau kita kasih dia pisau itu akan menyakiti dirinya. Ketika ada anak SD minta dibelikan motor Vincent misalkan, kita tidak berikan. Kenapa? Karena tahu kalau kita berikan dia itu akan celaka. Sama halnya seperti Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak dikabulkan, tapi dipending oleh Allah Subhanahu wa taala sampai waktunya tiba, sampai kita pantas untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Lalu ijabah Allah Subhanahu wa taala yang ketiga ialah Allah ganti dengan harga yang senilai dengan apa yang kita mohon, apa yang kita minta. Misalkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah saya minta uang 1 juta. Tidak Allah langsung berikan,
tapi Allah ganti dengan harga yang sama. Misalkan pagi itu ketika kita akan berangkat ke kantor, seharusnya takdir Allah Subhanahu wa taala itu kita menabrak seekor kambing misalnya. Tapi Allah tidak jadi. Dan ternyata ketika ditanyakan harga satu ekor kambing itu ialah 2 juta. Oleh karena itu ijabah Allah Subhanahu wa taala tidak ingkar. Kemudian yang keempat, ijabah Allah Subhanahu wa taala ialah Allah jadikan kifarat terhadap dosa kita. Allah jadikan sebagai penebus dosa kita. Saking banyaknya dosa yang telah kita perbuat, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah tidak mengijabah doa kita, tapi Allah jadikan ijabah tersebut sebagai kifarat terhadap dosa kita. Para hadirin rahimakumullah, oleh karena itu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali atas izin atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selalu menggantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kamu sekalian kepadaku, niscaya astajib lakum, aku akan mengabulkan doa tersebut. Sedangkan janji Allah itu la yukhliful mi'ad, beda dengan janji manusia. Allah begitu tidak akan ingkar janji. Para hadirin rahimakumullah, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, gantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hidup 1 hari tanpa minum, kita bisa hidup 3 hari tanpa makanan, tapi kita tidak akan bisa hidup 1 detik tanpa harapan. Oleh karena itu, selalu bergantung kepada Allah, selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dhikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala al-amri wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa asdaqul qailin, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك أجمعين، آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر جيوش المسلمين واهلك الكفرة والمشركة والمبتدئين، أعداءنا أعداءك أعداء الدين، بحق رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله لي ولكم. أقيموا الصلاة.